Halo semuanya, selamat datang lagi di Bedah Kisah kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu kisah yang jujur aja benar-benar menyentuh hati. Kita bakal ngomongin tentang seorang anak laki-laki bernama Borgol, ayahnya yang seorang montir, dan apa sih sebenarnya harga yang harus kita bayar kalau kita mau ngejar impian yang super besar. Kisah ini bukan cuma sekedar cerita biasa, tapi ibarat cetak biru tentang gimana sih caranya ngebangun hidup benar-benar dari titik nol mutlak. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau tanya satu hal nih ke kalian. Coba deh renungin sejenak. Pernah nggak sih kalian ngerasa mimpimu tuh jauh lebih besar dari isi dompetmu? Pasti banyak yang pernah ngerasain ini kan? Nah, ini adalah realitas eksak yang harus dihadapi Borgol tiap harinya. Dan cara dia ngerespon realitas inilah yang bakal nentuin seluruh masa depannya. Jadi, untuk benar-benar paham gimana perjalanan si Borgol ini, kita harus mulai dari melihat realitas kehidupannya yang dimulai dari titik nol. Coba kalian bayangin deh suasana ini secara visual. Gelap, sepi, khas banget malam di desa. Di dalam rumah panggung kayu sederhana, beralaskan tikar purun yang udah lusuh banget, Borgo lagi makan spiring berdua sama ayahnya. Makanan yang super sederhana. Ayahnya ini kelihatan capek banget, bajunya masih kotor, penuh noda oli karena seharian banting tulang kerja jadi montir. Dan momen tenang ini cuma diterangin sama cahaya redup dari lampu petromak. Di tengah makan malam itu, ada satu percakapan yang jadi jangkar emosional dari keseluruhan cerita ini. Waktu Borgol dengan polosnya minta ikut kerja besoknya, ya wajar lah ya, anak kecil pengen bantuin ayahnya, sang ayah nolak mentah-mentah ide itu. Ayahnya natap mata Borgol dan bilang kalau pendidikan itu satu-satunya jalan keluar. Beliau rela tangannya berlumuran oli tiap hari, asalkan tangan anaknya kelak bisa menggenggam masa depan yang jauh lebih cerah. Dari momen itu, kita bisa lihat seberapa dalam pengorbanan seorang ayah, dan gimana harapan itu ngebentuk keseharian Borgol. Realitas harian Borgol di sekolah, di SD Cahaya Luhur, tuh jauh dari kata ideal. Bukunya aja minjem, sepatunya bolong, dan dia pakai seragam yang paling kusam di kelas. Tapi, tahu nggak apa yang luar biasa? Walaupun serba kekurangan secara fisik, dia punya nol besar rasa iri ke teman-temannya yang punya barang baru. Nggak ada tuh rasa minder. Malah, kekurangan itu bikin dia punya tujuan hidup yang tajam banget. Dia cuma mau belajar yang benar demi nebus pengorbanan ayahnya. Dan ayahnya ini nggak cuma nyuruh Borgol pinter di sekolah, tapi juga ngasih semacam formula spiritual 3 langkah yang kuat banget. Pertama, jangan pernah gantungin harapan ke manusia. Kedua, harus bergantung sepenuhnya sama Allah. Ketiga, selalu kejar ridhonya di mana aja. Ayahnya meyakinkan Borgol kalau pertolongan ilahi itu kekuatan terbesar di dunia. Buat anak yang lagi tumbuh dengan segala keterbatasan, ini tuh fondasi mental yang luar biasa kokoh. Berbekal wejangan ayahnya itu, suara beduk Isya pun bunyi, dan cerita kita berlanjut saat Borgol jalan ke surau tua di desanya. Pas nyampe di surau, coba perhatiin kontrasnya deh. Teman-temannya, si Ahmad dan Jono, asyik banget bercanda, ngobrol santai, ngebahas kisah-kisah berat kayak Nabi Musa dan Khidir, seolah itu bahan candaan doang. Tapi di sudut lain, Borgol beda sendiri. Dia duduk tegak, diam, tangannya sibuk megang tasbih kayu, benar-benar fokus. Kenapa? Karena dia bawa beban dan impian besar di pundaknya yang gak bakal dipahami sama teman-temannya yang lagi santai itu. Di dinding surau itu ada peta dunia. Waktu yang lain siap-siap pulang, Borgol malah nata peta itu lekat-lekat. Terus sambil nunduk hormat, dia nanya ke gurunya Pak Muslim sebuah pertanyaan yang ambisius tapi bikin nyesek. Dia nanya, apa anak montir kayak dia punya hak buat sukses di tempat-tempat jauh yang ada di peta itu? Sumpah, pertanyaan ini langsung bikin teman-temannya yang tadi berisik jadi kicep seketika. Pak Muslim langsung nepuk bahu Borgol dan ngasih jawaban yang bakal ngerubah cara pandangnya seumur hidup. Beliau bilang, miskin harta atau nggak punya uang tuh cuma ujian kecil, rintangan teknis doang. Tapi, musibah yang paling besar, yang benar-benar gawat adalah kalau kita sampai kehilangan impian, visi, dan harapan. Jawaban ini benar-benar matahin anggapan kalau kemiskinan itu vonis mati buat masa depan. Terus, gimana dong cara menaklukkan dunia dengan kondisi yang pas-pasan tadi? Pak Muslim nggak berhenti di kata-kata motivasi doang. Beliau ngasih 2 kunci praktis yang bisa dilakuin. Pertama, jaga sujud, artinya jaga terus koneksi sama Sang Pencipta dan selalu rendah hati. Kedua, asah akal, yang maknanya harus terus belajar, tajamin pikiran dan nambah skill. Pak Muslim ngeyakinin Borgol kalau dia bisa ngegabungin kerendahan hati spiritual sama otak yang tajam, lambat laun dunia yang bakal tunduk sama dia. Pesan ini tuh ngajarin kita satu prinsip kesetaraan yang keren banget. Intinya, Sang Pencipta itu ngelihat kesungguhan kita.
Nggak peduli kamu mulai dari titik mana, entah anak konglomerat kek, anak montir kek, yang dinilai itu usahanya. Komitmen dan keringat di sepanjang jalan itu jauh lebih berharga daripada di mana kita mulai. Kesungguhan itu ibarat mata uang universalnya orang sukses. Dan tebak apa yang terjadi? Borgol nggak nunggu besok. Malam itu juga, di saat teman-temannya udah pada nguap dan ketiduran, dia malah melek. Dia tetap bangun buat ngulang pelajaran dan nanya hal-hal spesifik ke gurunya. Dia langsung ngejalanin prinsip asah akal, tanpa nanti-nanti. Nah, sebelum kita akhiri bedah kisah hari ini, saya mau balikin pertanyaannya ke kalian. Anggap aja peta dunia di surau tadi lagi ada di depan kalian sekarang. Bagian peta mana yang lagi kalian tatap malam ini? Dan pertanyaannya, seberapa siap dan sungguh-sungguh kalian mau kerja keras buat nyampe ke sana? Ingat ya, kurang uang itu cuma ujian kecil. Jangan sampai kalian kehilangan impian. Terima kasih banyak udah nyimak, terus asah akal kalian, dan jangan lupa jaga sujud. Sampai jumpa.